Itu urusan sama Allah. Yang sulit urusan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sakit pun di sini. Lebih baik langsung dipukul. Tapi kalau dipukul dengan ucapan yang menyedihkan, yang penghinaan, lama sekali hilang itu. Ya. Wafat lisan, maka jaga lisanmu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Sudah sekali. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dengan ucapan orang bisa berantem, dengan ucapan orang sampai bacok membacok, dengan ucapan orang sampai bunuh. Ucapan, kesalahan ngomong. Nah inilah yang sulit hubungan sesama manusia itu. Oleh karena itu dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, harus bisa memaafkan. Khudil afwa, harus bisa memaafkan. Wal afina 'anil nasi, dan bisa memaafkan kepada orang lain. Yang paling mulia makhluk ini, manusia ini, orang yang mau memaafkan akan kesalahan orang lain. Mau minta maaf mau enggak yang penting sudah semua saya maafkan dengan ikhlas, dengan lapang dada. Enggak ada lunak hati yang kurang bagus. Yang namanya ghil, lunak kurang baik. Prasangka, praduga, sudzon dengan orang lain, yang sehingga dengan sudzon ini, prasangka buruk kepada orang lain, sekalipun tidak diucapkan, ini juga akan menghasilkan dosa. Pantas Rasulullah SAW, iyyakum madzanna, takutlah kamu kepada dzon, prasangka praduga yang sangat menakutkan. Kalau begitu harusnya bagaimana? Ya sudah, kebalikan daripada suudzon itu adalah husnudzon, prasangka baik. Sudah prasangka baik. Mau benar berbuat jelek, saya udah prasangka bagus. Kadang-kadang kita bisa menjalankan si anu ini, si anu itu, si anu ini, si anu itu. Nah itu. Nina, sekalipun lebaran sudah jauh meninggalkan kita, tapi baru bertemu sekarang, apa salah? Meminta maaf, saling ampunan dosa, aku bil aku kapan saja, Pak. Bukan berarti kewai atau membuat lebaran, modal duluan. Meminta maaf kepada seseorang sama teman saya itu nungguin lebaran. Jauh amat. Minimal setiap waktu. Habis sholat istighfar selesai, baru berbalik kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kata kesepian. Habis sholat lah, setelah sekali dan wong belum istighfar itu langsung sallallahu alaihi, dorong kebiri dan baca istighfar sallallahu. Itu menurut sesama manusianya, kita sama Allahnya belum. Sama Allah dulu baca istighfar, setelah selesai minimal sami'na wa ata'na ghufranaka
waktu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh mau ayah masukin harus singgah diri tadi sambil membuat wudhu. Orang dulu sampai rame di masjid diri tadi kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah. Nah itu setiap waktu habis wiridan kembali semua salam, menunjukkan kita salam itu ada menghilangkan rasa unek-unek yang kurang baik sesama saudara kita, sama teman-teman kita, sama kita. Itu paling lamanya seminggu sepisan. Sholat Jumat ketemu, kumpul. Sholat Jumat dari mana-mana kerja pulang. Kalau misalkan ya pulangnya jauh dari pekerjaan, ya di sekitar situ. Nah, paling lambatnya seminggu sekali bertemu dengan saudara dan saudara kita dengan jamaah. Kalau laki-laki dua, istri juga menunggu. Paling lamanya 1 minggu sekali. Nunggu suaminya habis sholat Jumat, karena ibu-ibu nggak ikut sholat Jumat, sholat zuhur aja, dan sholat zuhurnya itu di rumah. Lebih afdal orang perempuan sholat di rumah, lebih afdal orang laki-laki sholat di masjid. Ini lebih afdal berjamaahnya, afdal masjidnya, afdal berjalannya, banyak keafdalan utama. Rasulullah SAW bertanya kepada satu sahabat, wahai sahabat, si fulan di mana ini? Biasanya sholat di belakang. Oh, udah beberapa hari ini enggak ada. Ya Rasulullah, sekarang sudah sholatnya di rumah aja dia itu Rasulullah. Oh, di rumah aja. Iya. Sudah berapa hari? Udah kayaknya 2 minggu. Bakar tuh rumahnya. Suruh dibakar rumahnya. Nunjukkan apa? Nunjukkan tidak boleh orang laki-laki selalu sholatnya di rumah. Buat kepepermi ya baik sobari. Kagum-kagum mana nggak kebun di masjid dia aja. Bukan berarti selamanya sholat di rumah. Sayang orang masjidnya masih 2 tahun karena seperti terima ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, hubungan atau minanas ini kadang-kadang kita sulit. Dalamnya lautan bisa ketahuan dalamnya. Tapi untuk menetapkan seseorang dengan tahu apakah dia baik, apakah tidak, apakah artinya ini ikhlas, mukhlis, apakah tidak tahu. Oleh karena itu tidak boleh menduga, menyangka, berprasangka yang tidak baik, karena tidak tahu baik.
hablu minan nas adalah selalu untuk memperketat, selalu memohon afi bil afi. Halal bihalal itu saling halal. Asal dari kata halalun ya halalin. Kalau sudah halal, tolong halalin saya. Kalau saya halal, kalau saya salah dihalalin ya. Kalau saya makan barang haram, tolong dihalalin ya. Kalau saya salah, tolong dimaafin ya. Artinya dihalalin. Maka muncullah halalun ya halal, halal bihalal. Artinya saling halal bihalal, saling maaf. Harus bersegera untuk menghadap Allah dan memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah. Aja digendor-gendor. Secepatnya kita menghadap kepada Tuhanmu untuk memohon ampun. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luas sekali. Jadi jangan takut enggak pembagian surga. Surga kayak apa ya? Luasnya sebagaimana ya? Ternyata sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu antara langit dengan bumi. Kalau langit dengan bumi ini penghuninya bermacam-macam makhluk kok muat masih, apalagi nanti disortir. Yang masuk surga sekian persen, neraka sekian persen, nanti disortir. Dipanggil sama Allah. Pertama sini panggil ke menyusul surga di KMDG, itu panggungan pengajian. Udkhulul jannata, masuk ke surga. Begitu mau masuk surga, stop karena nanti dulu. Mau kemana? Mau masuk surga. Punya amal apa masuk surga? Saya cuma pengumuman pengajian. Nanti dulu kalau sudah pengumuman. Yang ngajar siapa? Yang ngajar pengajian Haji Rahmat dulu. Ya itu dulu. Jadi kejadian saya. Jadi berat. Jangan duluin dong. Tapi ternyata begitu bantuan itu ada dalam kitabnya itu Pak RW. Jadi ceritanya ini berebut pengen masuk surga. Satu orang yang haji beberapa kali. Tunggu. Mau masuk, stop sama mereka. Nanti dulu. Punya amal apa? Saya berangkat haji 17 kali. Dosa saya rogol habis. Bahkan banyak baru akhir. Hadisnya begitu. Ya kan? Hadisnya kan? Orang haji itu al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tuh. Tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Yang bukan. Nanti dulu muncul lagi orang yang bukan saudara. Sing makan pemakan pisang goreng segala macam. Gemar saudara muncul lagi. Begitu cuma surga. Nanti dulu. Kamu punya apa? Saya gemar bersedekah.
termasuk pengajian di Lempang Indah Cilejabui gitu. Wah. Nanti dulu. Stop. Muncul. Tak sing liyan sing arane Haji Ramal. Stop. Mau kemana? Mau masuk. Sebagai apa? Saya sebagai orang yang akan baik. Nah ini nih yang pertama masuk. Sampian bisa haji 17 kali itu ilmunya dari siapa? Dari kiai. Sampian gemar sedekah itu ilmunya dari siapa tahunya? Dari kiai. Yang pantas masuk ke kiai dulu dong. Ini jangan. Akhirnya semua itu kan ya. Jadi jangan takut kalau bagian surga luas sekali surga itu. Wajan nanti arduha sama Allah seluas bumi dan langit. Cuman bukan untuk siapa-siapa. Tidak sepenuhnya untuk orang di Lempang Indah, tidak semuanya untuk orang Serang, tidak. Tapi surga itu disediakan orang dan lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Takwa artinya adalah imtisalu awamirihi wajibinahu nawa. Sudah takwa apa belum kita ini? Pertanyaannya begitu. Atau mau cari takwa gampang, ya? Secobari takwa. Apa takwa itu? Takut sama orang tua? Bukan itu. Takwa ini imtisalu awamirihi wajibinahu nawahi, menjalankan perintah Allah, mencegah larangan. Sudah siap belum? Sudah kuat apa belum? Menjalankan semua perintah Allah, mencegah semua larangan Allah. Ini semua berarti banyak. Bukan sholat doang. Perintah Allah ini bukan. Banyak yang lain. Perintah ngaji, perintah belajar, perintah sedekah, perintah itu banyak. Udah kerja. Kenapa belum? Larangan Allah banyak. Ya, larangan untuk membunuh sesama muslim, larangan untuk mencuri, larangan untuk mengkhianati, larangan untuk memfitnah. Banyak larangan. Sudah bisa kita apa belum? Kalau sudah bisa menjalankan perintah Allah dan mencegah larangan Allah, baru dihitung orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk sampean orang yang bertakwa. Ciri salah satunya alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Kalau begitu, orang takwa itu apa saja ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya demi kebaikan di jalan Allah. Orang yang mau sedekah. Orang yang memberikan hartanya untuk di jalan Allah. Fis-sarra'i, di waktu bahagia, di waktu ada, wad-dharra'i, di waktu tidak ada, minta. Yang namanya sedekah, lagi punya banyak, ya gak banyak, punya sedikit, ya sedikit. Enggak ada orang ngomong, enggak usah lagi, enggak ada. Enggak ada. Karena memang itu perintah. Sesuai kadar kemampuan. Kalau kita lagi mampu, tentu sudah punya banyak. Kalau lagi nggak mampu,
lagi melarat ya apa yang kita sedekah walaupun sedikit. Yang penting jangan tidak sama sekali. Karena macam-macam sedekah itu banyak pakai. Punyanya uang sedekah dengan uang, punyanya makanan sedekah dengan makanan, punyanya ilmu sedekah dengan ilmunya. Masing-masing. Nggak punya uang, punya tenaga, tenaga itu juga sama. Kalau nggak semuanya, ya kehitung gitu. Wong isunya fisaroi wa dharra baik di waktu lapang ataupun waktu sempit tetap diharuskan sesuai dengan tingkatan kemampuan. Inilah orang yang bisa menjalankan itu, maka itu salah satu orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan salah satunya gitu. Yang kedua kaitannya dengan al-fubil afi, dengan maaf-maafan wal afina 'anil nasi, saling memaafkan, memberi maaf atas kesalahan. Maaf ya lahir batin sama-sama. Itu doang. Jawaban itu. Kadang-kadang kalau jauh mohon lahir dan batin, ucapkan selamat raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dijawab sarwake ataupun sama-sama. Itu juga nggak nulis lagi tuh nanti uang ada mereknya jabatan itu kan sama-sama. Itu doang kan, nggak susah-susah. Bagaimana maafnya itu? Ya tergantung hatinya. Sekalipun sama itu uang klik sama-sama, ya sudah kalau kita merasakan sudah. Berjabat tangan juga. Saya mohon maaf, iya tapi di mulutnya doang jatuh mendekat. Sekalipun bertemu juga, bagaimana? Jauh ke sana, nggak mudik, melalui HP saja. Mohon maaf lahir dan batin, dijawab bersama-sama, tulus sampai ke hatinya. Selesai Pak, sudah selesai, jangan khawatir. Ketemu orang, minta maaf ya, sekarang ya lahir dan batin. Biar faktor, iya Pak Haji, nengatin mah deg-deg orang pengen lagi. Tapi begini Pak, ada hak orang yang minta maaf dan ada hak yang memaafkan. Nih, kalau saya salah Pak, minta maaf. Haknya orang bersalah itu meminta maaf Pak. Atau hak saya merasa salah. Itu sudah hak meminta maaf atas kesalahan. Bagaimana misalnya patoha sebagai hak, apakah bisa memaafkan? Apakah tidak? Tuh, bagaimana kalau tidak? Itu sudah beban. Bebannya ditanggung oleh patoha. Karena apa? Karena saya sudah merasa salah, sudah benar-benar minta maaf, tapi tidak dimaafkan. Bagaimana itu tidak dimaafkan? Ya sudah serahkan kepada Allah. Yang penting saya sudah menyerah, sudah minta maaf, nerima kesalahan. Kalau memang mengambil barang orang, saya kembalikan lagi ini barangnya atas hilafan saya. Mohon maaf, tidak diterima. Misalkan itu sudah kembalikan kepada Allah. Resikonya yang tidak memaafkan tersebut. Artinya Allah saja memaafkan. Segitu banyaknya dosa kalau benar-benar kita maafkan, masa iya sesama manusia sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah, masa iya nggak memaafkan, gitu kan? Jadi tidak boleh tidak memaafkan, harus saling memaafkan. Bang, ya. Yang ketiga, ciri kalau mau makan adalah ciri orang yang bertakwa.
wal kadhibina al-ghaidha. Ayat ini wal kadhibina al-ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang dengan emosi. Itu mah kadang-kadang nggak bisa nahan emosi. Rumah saja benar dia salah bentak, goblok segala macam. Ngomong sama orang, sama istri pun kalau salah sedikit aja udah main, geplak udah main. Nah, ini sebenarnya kalau bisa menahan saja, sudah memaklumi oh dia namanya manusia. Dia mengakui sudah kesalahannya, sudah sekalipun kita benar. Tapi bisa menahan diri untuk marah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya adalah orang ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ya, untuk sementara karena ini masih momennya kalau dilihat saling memaafkan. Pribadi saya, Bapak Ibu sekalian, dari awal pertama mulai pengajian sampai ketemu pada malam hari ini lagi, tentunya harapan kita sebagai manusia biasa, tahu daripada dosa dan kesalahan, baik ucapan ataupun fi'liyah, ya. Pekerjaan gerak-gerik apa saja yang kurang berakhlakul karimah tentunya itulah manusia. Pribadi saya mohon dimaafkan kepada semua masyarakat. Sebaliknya apa? Bagaimana Pak Ustaz memaafkan tidak kalau saya salah? Waktu lagi pengajian pun ngacung pertanyaan 4, 5 kadang-kadang kesal. Bagaimana? Woi, itu mah udah berak, dimaafkan dari dulu. Udah. Semuanya itu dimaafkan. Sekalipun udah berucap. Kalau pengumuman bapaknya pakai speaker satu ke depan, Pak Ustaz saya mau maafkan ya. Ganti lagi saudari. Oke, di depan. Cukuplah. Sekalipun udah menyampaikan dan momennya api dan api kalau jalan dari kita harus saling maafkan. Kita dulu ya, yang belum. Jadi saya kita tahu yang kitabnya kita yang sering dibaca, yang di kemenang juga dibaca ini Nahul Syadidah karena Indonesia tahu di Masjidil Mubidah. Ini banyak masalah-masalah. Jadi sebenarnya ilmu tentang fikih, tentang ibadah. Kalau kemarin sudah kata aja yang kecil itu Pak, nah, penjabarannya itu banyak sekali tentang masalah sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, wajibnya sholat itu diperinci terus, wudu, bersuci segala macam. Banyak, makanya nanti saya kaji supaya wajah pengajian ini sekian. Mohon maaf sekali lagi atas kekeliruan kesalahan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Al-Ikhlas.